Oke, sekarang tipsnya gimana supaya kita bisa bikin garis-garis ini itu jaraknya sama. Adalah kita membuat garis bantu. Nah, garis bantunya itu ada tuh. Kita membuat garis bantu tipis aja begini. Nah, ini garis bantunya hanya kita aja yang bisa lihat ya. Nah, terus di sini kita tarik garis ke sana dan ke sana. Oke, ini kita punya kita huruf V-nya. Oh ya, satu lagi, ini kesalahan yang pertama adalah nggak sama jaraknya. Cahayanya ya. Ini garisnya ini kadang-kadang melengkung begini. Nah ini juga nggak boleh. Gimana sih lampunya ini? Oke, kita lanjut lagi. Ini kita tarik garis dari sini, lurus terus sampai dia ketemu di garis ini. Tapi posisi garis ini harus lurus ya. Tidak boleh melengkung. Nah, gini. Nah, jadi jaraknya sama, garisnya lurus, dan garis tengahnya ini juga lurus. Nah, ini baru garis sudut yang benar. Tengahnya boleh kita isi, misalnya kita mau bikin garis tebal dan tipis. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ke garis yang melengkung. Garis yang melengkung itu sama prinsipnya seperti garis yang sudut tadi. Kita harus bisa bikin lengkungannya itu seluas mungkin ya, jangan sampai ada patah-patah, dan juga jangan ragu pada saat kita membuat lengkungannya. Bikin lengkungan juga, misalnya dia mau double, kita bikinnya itu pelan-pelan aja. Nah, pastikan dia melengkungnya itu sama. Nggak harus 100% sama seperti printer, enggak ya. Namanya juga kan kita bikinan manusia, tapi setidak-tidaknya lengkungannya sama. Jangan sampai bedanya jauh banget. Misalnya yang atasnya begini, yang keduanya begini, yang ketiganya begini, yang keempatnya begini. Nah, ini kan jauh banget. Jaraknya udah beda-beda, jaraknya nggak sama. Nah, jadi usahakan dia sama jaraknya. Kalian juga harus bisa nih bikin melengkungnya
menghadap ke atas, bawah, kanan, kiri, harus bisa. Mau ke samping. Nah, kalau garis lengkung dia juga harus sama ya. Jarak di sini sama jarak di sini juga harus usahakan sama. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke garis yang gelombang. Nah, garis gelombang ini agak-agak sedikit sulit, tapi insya Allah bisa. Nah, garis gelombang itu seperti ini. Kita harus bisa bikin gelombangnya secara stabil. Bagaimana cara bikin gelombangnya stabil? Kadang-kadang bikin gelombangnya itu kadang-kadang gini. Nah, dia nggak kayak gelombang. Suka hati bikinnya. Nah, ini tidak boleh. Kita harus bikin gelombangnya yang stabil seperti itu. Bagaimana cara bikinnya? Kita harus punya imajinasi dulu yang pertama. Imajinasinya seperti apa? Nah, kita umpamakan ini ada kotak-kotak gini. Dan kita mau bikin mangkok-mangkok nih di tengahnya. Nah, pada saat kita membuat garis mau 2 lapis atau 3 lapis di bawah, kita harus perhatikan ini yang titik-titik ini, sudut-sudut ini itu harus sama juga ke bawah. Mau berapa lapis dia. Nah, kita pakai garis bantu. Bawahnya kita sampai sana stop. Lanjut lagi. Sampai sana stop lagi. Lanjut lagi. Sampai sana stop lagi. Lanjut lagi. Nah, jadi dia benar-benar sama ketemu di tengah-tengah. Satu lagi. Nah, ini nanti tinggal kita isi. Kalau misalnya dia mau tebal tipis ya, tapi kalau misalnya mau begini juga nggak masalah. Mau tetap 4 garis. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke garis lengkung sudut. Nah, cara bikin garis sudut tetap sama seperti kita bikin garis sudut yang lurus. Dia harus pakai garis bantu dulu, gini. Nah, baru kita bikin garis lengkungnya ke kiri sama ke kanan misalnya gitu ya. Kita bikin garis sebelahnya juga berhentinya di sini. Nah, di garis bantunya. Terus kita lanjut lagi ke samping. Ini mudah sekali ya sebenarnya. Tapi gambarnya juga harus sabar-sabar. Pelan-pelan aja. Nah, ini udah bisa jadi desain kubah. Tipsnya kalau mau bikin desain kubah tuh kayak gini.
Oke. Selanjutnya ada yang namanya ini garis gelombang ya, garis gelombang sudut. Nah, garis gelombang sudut juga sama, kita pakai garis bantu. Tapi khusus untuk garis gelombang sudut, kalian harus perhatikan adalah yang ini, yang garis kotak-kotak bantu tadi, yang ini itu posisinya juga miring begini. Nah, terus lanjut lagi ke sebelahnya. Ini jaraknya harus sama ya. Nah, ini sama sini, ini sama juga di sini. Mari kita gambar. 1, 2, 3, 4. Ini baru misalnya 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi garis lengkungnya seperti ini. Nah, garis lengkung sudut, misal yang 1, 2, 3-nya tetap ukurannya sama, tapi kita mau bikin variasi di bawahnya. Jadi di bawah sini, di daerah ini, itu ada beberapa variasi yang bisa kita pakai. Jadi yang pertama, nah ini kalau kita udah bisa bikin ini, kita tinggal bikin kayak gini aja. Ini ada segitiga, kita bikin garis bantu, terus ini kita tarik garis 1, 2, 3. Nah, dari titik-titik ini kita bikin garis gelombang. Nah, ingat ya, garis gelombang kita benar-benar mangkok ya. Nah, kayak gini. Terus yang ini bagian bawah, ini kan jaraknya misalnya 1 cm. Yang ini udah kita bikin 2 cm. Berarti ini tinggal kita bikin garis gelombangnya agak manjang kayak gitu. Nah, berarti udah ada variasi yang pertama. Sekarang kita mau bikin variasi yang kedua. Garis gelombangnya. Ini 1, 2, 3. Ini bisa kita turunin lagi 1. Ini yang pertama kita bikin gelombang ke-1, bikin gelombang kedua, yang kanannya juga gelombang 1 dan gelombang kedua. Pada saat mau bikin di bawah, kita mau bikinnya itu kita turunin nih titiknya ke bawah. Kita mau ketemuin ke sini ya. Nah, tapi jangan ketemu, stop. Yang ini juga stop sampai situ aja. Jangan sampai ketemu titik ini. Dari sini terus belok. Nah, yang ini juga belok ke sini. Jadinya kubahnya jadi lancip. Ini variasi yang kedua dan ini variasi yang ketiga. Itu cara gambarnya. Supaya nggak bingung nanti bisa diulang ya. Bisa diulang-ulang. Oke, kita lanjut garis yang selanjutnya. Garis yang selanjutnya adalah garis melingkar. Nah, garis melingkar pada saat kalian membuat garis melingkar itu memang harus benar-benar diperhatikan bahwa lingkarannya memang harus melingkar, walaupun nanti dia agak ada misalnya peyang-peyang dikit itu nggak masalah, yang penting dia bulat gitu ya. Tapi jangan sampai gini benar. Nah, jangan sampai gini, walaupun dia agak nggak bulat tapi seenggak-enggaknya dia udah kelihatan bulat walaupun tidak sempurna ya. Nah, garis lingkaran juga supaya kalian lebih rapi buat lingkarannya, nanti latihan bikin lingkaran seperti ini tuh banyak-banyak di kertas. Kalau sudah, bikinlah lingkaran yang double garisnya seperti ini. Nah, banyak-banyak juga supaya dia rapi. Nah, nanti bikin juga yang 3 garis, yaitu tipis, tebal, dan tipis. Nah, kita bikinnya itu 4 garis ya. Nanti garis kedua dan garis ketiga mau kita satukan. Nah,
misalnya gini. Dia tidak terlalu sempurna, tidak apa-apa, yang penting dalam membuat desain lingkaran itu lingkarannya itu benar-benar melingkar. Peang juga tidak terlalu peang, misalnya dia garisnya agak keriting ya masih dimaklumi, tapi yang pasti dia bentuknya itu udah melingkar. Nah, bikin lingkaran ini sebenarnya yang agak PR ya. Oke, selain garis lingkar tipis, terus tebalan tipis, ada juga garis lingkar yang spiral. Nah, untuk garis yang spiral, ini spiralnya banyak juga ya dipakai. Untuk yang spiral itu ada dua cara. Yang cara pertama adalah kita buat dulu lingkaran luarnya, baru kita masuk ke dalam. Kayak gini. Nah, ada yang dari dalam terus dia berjalan keluar begini. Nah, nanti kalian bisa temukan sendiri gimana pola yang enak ngegambarnya itu. Jadi nanti ada yang lebih enak dari luar ke dalam, ada lebih enak dari dalam keluar. Nah, yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh terjadi pada saat kita membuat spiral adalah kayak gini. Misalnya kita mau bikin spiral, terus dari dalam keluar, terus pas di luar dia berhentinya gini. Nah, kayak roti ini. Nah, ini nggak boleh. Jadi dia benar-benar harus melingkar ya. Jadi yang ini teruskan dulu ke sana, masuknya pelan-pelan. Nah, jadi ujungnya ini agak lancip. Dia nggak boleh berhenti di tengah seperti itu. Satu lagi yang tidak boleh pada saat membuat spiral adalah jarak lorong-lorong di dalam spiralnya ini tuh beda-beda jauh. Misalnya gini, ini besar, terus kecil, besar, kecil, besar, kecil, 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 depan, kecil. Nah, ini yang tidak boleh ini tidak boleh dilakukan. Ini juga tidak boleh dilakukan. Jadi dia tidak apa-apa sebenarnya mau besar kecil, tapi jangan sampai terlalu kelihatan besar kecilnya. Lorong-lorongnya itu usahakan tetap stabil. Nah, gitu. Itu cara bikin spiral. Oke, setelah garis melingkar, oke, udah selesai nih elemen garis kita. Terakhir adalah garis. Nah, yang ini outliner. Terlambat Alia, ya nggak apa-apa, nanti ada rekamannya Alia. Yang part pertama tadi udah, ini sudah part kedua, nanti dibagikan semua ke grup kok, ini linknya. Outliner juga ada beberapa macam outliner. Tadi sudah kita lihat di awal beberapa contoh-contoh desain henna. Banyak sekali menggunakan outliner. Nah, ini ada outliner yang paling populer di desain henna, yaitu Hams. Nah, bagaimana cara membuat Hams? Jadi cara membuat hams adalah hams di garis lurus dulu. Jadi ini kita bikin dulu garis lurusnya.
Hams itu bentuknya seperti ini ya, seperti punuk-punuk gini. Hams ini tingginya harus sama kalau kita buat, terus lebarnya juga usahakan kurang lebih sama, walaupun ada beda-beda dikit. Tingginya juga misalnya beda-beda dikit nggak masalah. Nah, untuk lebih mudah kita bikin hams, itu kita kasih garis bantu dulu. Misalnya garis bantunya gini, segini. Baru kita gambar hamsnya di sini. Nah, jadi kita udah ada patokan hams kita itu berhentinya di mana, karena kita udah punya garis bantu. Nah, ini adalah outliner hams di garis yang lurus. Nah, sekarang outliner hams di garis yang melengkung. Nah, ada dua cara bikin outliner hams di garis yang melengkung. Yang pertama, hamsnya itu semua turun ke bawah. Kayak gini. Jadi ini aku bikin garis bantu lagi. Nah, jadi dia ke bawah gini semua. Tegak lurus ke bawah. Ada lagi yang kedua, dia menyebar. Nah, karena ini kan seperti lingkaran ya, lingkaran yang tidak selesai. Di sana kan ada lagi lingkarannya menerus kan. Jadi ini seolah-olah dia ada di atas garis lingkaran. Jadi dia menyebar menurut arah lingkarannya. Nah, gini. Itu yang kedua. Sekarang hams di garis gelombang. Itu sama juga, hams di garis gelombang juga ada dua cara. Ini 1, 2, 3. Supaya lebih mudah kita bikinnya, tetap gunakanlah garis bantu. Nah, supaya tinggi hams kita sama. Yang pertama juga sama, dia turun ke bawah semua. Terus yang kedua dia menyebar lagi. Nah, sesuai dengan arah lengkungannya. Nah, kalau yang lurus mudah sekali, kita langsung aja gambar ke bawah tegak lurus. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya di chat. Nah, ini yang kedua adalah menyebar. Nah, yang menyebar ini kita gambar seperti yang kita bikin garis lengkung di atas tadi. Tapi dia berhenti di sini. Nah, kalau dia berhenti, kita akan lanjut lagi ke gelombang yang kedua, dari sini nyambungnya. Supaya dia tetap rapi. Nah, gini ya. Itu kalau di garis yang gelombang. Nah, sekarang kita mau bikin hams di garis yang melingkar. Nah, bikin di garis yang melingkar ada juga tipsnya, yaitu ini kita bikin lagi nih garis bantu. Garis bantunya ini sebenarnya tipis aja ya, jangan terlalu tebal. Nah, ini kita bagi 4. Setelah itu kita gambar hamsnya per bagian-bagian. Jadi dia begini. Jadi dia dibagi 4 dulu. Terus kita gambar per bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan bagian ini. Jangan lupa tetap kita pakai garis bantu.
Oke, selanjutnya outliner dot. Nah, di sini outliner dot juga sama, kita bikin dulu yang di garis lurus. Kita bikin titik. Nah, titik-titiknya ini mau bervariasi juga boleh. Jadi misalnya besar, sedang, kecil, besar lagi, sedang, kecil itu. Atau outliner ini untuk yang garis bisa juga dia di tengah-tengahnya. Jadi di sini besar, sedang, kecil. Terus besar lagi, sedang, kecil. Nah, sekarang outliner di garis yang gelombang dan melengkung juga sama, mudah juga bikinnya. Nanti yang bikin beda adalah outliner dot pada garis yang melingkar. Sebenarnya sudah kita pelajari tadi di awal-awal waktu membuat dot menjadi desain. Nah, ini tinggal kita susun aja jaraknya. Kita atur jaraknya. Jadi dia bentuknya bisa rapi. Nah, kalau yang melingkar kita bikinnya atas bawah dulu. Nah, di sini atas, bawah, kanan, kiri. Nanti kita lihat di antara keempat ini, misalnya di sini bisa muat 2, kita taruh 2. Kalau mau 1, kita taruh 1. Jadi kita sesuaikan dengan space yang tersedia. Kalau nggak kita bagi seperti ini, nanti misalnya kita langsung aja. Nah, nanti takutnya kita ada ketemu di saat misalnya dianya terlalu dempet. Nah, kalau misalnya dia bagi bisa oke, tapi kalau misalnya ada yang terlalu dempet, ada yang terlalu jauh, nah ini yang harus kita hindari. Makanya kita bagi dulu 1, 2, 3, 4, baru kita di antaranya kanan dan kirinya. Oke, itu outliner yang kedua, outliner dari hams dan outliner dari dot. Oke, kita akan lanjut lagi. Outliner kita yang ketiga ada tetes. Yang keempat itu ada daun. Kita bikin yang tetes dulu. Nanti dikasih linknya di grup. Oh iya, yang ketinggalan nggak apa-apa, nanti ada video rekamannya ya, tenang aja, bisa diulang-ulang juga sendiri nanti di rumah. Nah, ini yang tetes. Biasanya tetes ini kalau misalnya dia menghadap ke atas atau menghadap ke bawah di garis yang lurus begini ya. Nah, misalnya ini di garis yang lurus kayak gini. Atau dia juga bisa dikombinasikan, misalnya tetes terus ada dot. Terus tetes. Ada dot. Tetes, ada dot lagi. Nah, ini bisa dikombinasikan. Nah, ada juga yang tetesnya itu miring begini. Nah, pada saat membuat tetes yang miring begini, pastikan tetesnya tidak terlalu banyak menempel pada line-nya.
Nanti kita lihat. Nah, ini yang menempel pada line itu maksudnya seperti ini. Nah, dia banyak banget nempel. Nah, kalau yang ini kan dia cuma ujungnya aja yang ditempelkan ke dalam kepada garisnya. Ujungnya aja. Nah, kalau yang ini dia banyak yang menempelnya. Nah, kalau kayak gini dia tidak terlalu kelihatan kekurangannya untuk yang di bagian atas. Jadi yang ini sebaiknya yang dianjurkan, yang ini tidak dianjurkan ya. Nah, itu kelihatan pada saat kita sudah mulai ngeblok tetesnya. Nah, untuk tetes yang cuma ujungnya aja kelihatan di garis, dia akan kelihatan cantik seperti ini. Nah, tapi pada saat dia yang terlalu banyak menempel pada garis, dia akan tampak seperti ini. Nah, dia seperti menyatu, seperti love-love aja yang menyatu gitu. Bikin di garis yang melengkung juga sama. Dia jangan terlalu banyak menempel pada garisnya. Oke, selanjutnya yang daun juga sama seperti itu ya. Jadi dia harus ujung-ujungnya aja yang nempel. Terus usahakan kalau bikin garis pada bikin daun yang berjajar seperti ini, jarak daun-daunnya itu jangan terlalu jauh. Terlalu jauh misalnya begini. Nah, ini kan jauh-jauh sekali. Sama jangan menempel begini. Nah, walaupun dia udah deket tapi nempel banget kayak gini, dia akan sama seperti yang di atas tadi kelihatannya. Seperti menyatu semuanya pada saat diisi. Nah, jadi supaya dia kelihatan cantik, kasih jarak dan jangan terlalu jauh. Gitu ya. Nah, terus satu lagi tipsnya untuk garis yang melengkung. Ini kita tidak usah memaksa dia harus sama nih kanan gini. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri ini tidak usah harus sama. Jadi dia bisa kalau melengkung dia pasti beda banget.
jumlahnya, karena untuk garis yang di atas ini dia akan lebih banyak daunnya dibandingkan daun yang ada di bagian dalam. Nah, ini tidak usah kita isi ya. Nah, yang harus kita jaga adalah ukuran daun yang kita gambar itu yang di atas sama yang di bawah sama. Nah, sekarang bisa dihitung nih, bagian atas lebih banyak daripada bagian yang bawah. Itu ya. Nah, sekarang kita mau bikin kombinasi dari outline. Kombinasi outline ini maksudnya adalah kita menambahkan outline yang lebih dari satu pada satu bidang. Misal, ini ada yang melengkung. Outline yang pertama kita pakai hams, kita kasih hams di sini. Bentuk hams juga macam-macam ya, ada yang kurus-kurus begini, ada yang lebar-lebar, tapi yang pasti dia bentuknya hams. Jadi kalian bisa lihat nanti di desain-desain teman-teman henna-henna kalian, hams mereka macam-macam bentuknya. Biasanya sih sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Senang yang kurus tinggi, senang yang agak gemuk-gemuk pendek, karena mudah gambarnya gitu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kombinasi. Jadi dia bisa dikombinasikan dengan berbagai macam outliner. Karena ini mau dikombinasikan dengan outliner daun bisa juga. Jadi outliner itu tidak cuma hanya boleh satu, tidak. Jadi dia mau 2, mau 3, asal sesuai sama desainnya boleh kita pakai. Nah, ini adalah yang kombinasi. Di sana juga ada lembar latihannya, bisa kalian pakai juga. Nah, selanjutnya ada yang namanya outliner kelopak. Outliner kelopak ini biasanya kita gunakan pada saat kita mau bikin kelopak bunga. Nah, yang pertama, outliner kelopak bulat. Nah, bulat itu maksudnya bukannya bulat benar-benar bulat kayak lingkaran ya, dia kayak gini aja cuma. Ini yang bulat. Terus ada lagi yang kubah. Kalau kubah itu begini, dia benar-benar seperti kubah. Kak, cara pegang henna yang enak itu gimana? Oke, nanti kita praktekin ya. Nah, pegang henna itu macam-macam orang. Ada yang dia mau pegangnya di ujung kayak gini, di ujung. Nah, dia lebih nyaman. Misalnya kita mau bikin gambar, boleh. Ada yang mau di bagian atas. Seperti ini, kalau kakak gini bikin ngehenanya nih, ini ditahan, dipencet pakai jempol dan telunjuk, di atasnya dikasih penjepit biar dia tetap kencang. Nah, gini, jadi macam-macam ya, mana yang enak sebenarnya, mana yang nyaman aja cara mencetnya itu. Kalau dari jauh tuh kayak gini. Kalau misalnya posisinya henna ya. Nah, ini kita gambar. Ini kubah yang kedua, kubah yang ketiga kubah lancip. Kubah yang lancip adalah yang ujungnya lancip kayak gitu.
Terus kubah love itu sebenarnya kayak gini. Nah ini kalau diterusin ke bawah ya jadi love ya. Nah dia kayak gini. Nah ini juga harus sering-sering latihan, bikinlah banyak-banyak banget kubah-kubah seperti ini. Nanti supaya bentuk kubah-kubahnya itu sama. Jadi memang harus dibuat banyak banget. Terakhir kubahnya ada yang ujung benjol tuh begini, ini kubah bulat tapi ujungnya benjol gini. Nah, itu ada juga. Nanti lama-lama kalian biasanya akan ketemu sendiri gimana tipe kelopak-kelopak yang kalian suka biasanya ya. Ini ada yang kubah tapi ceper dan lebar, ada juga. Jadi gimana kubah-kubahnya itu yang kalian suka. Nah, kalau untuk bikin di gambar yang di garis yang melengkung, nah ini beda dengan cara kita bikin hams. Kalau bikin di garis yang melengkung, dia harus ngikutin lengkungannya. Kalau untuk kelopak, jadi dia beda. Kalau hams kan bisa yang ke atas semua ya, tapi kalau kelopak nggak bisa. Jadi dia harus ngikutin. Nah dia harus ngikutin. Ininya miring-miring juga. Nah, cara untuk mengarsir. Kita nggak boleh ngarsir gini. Kayak sisir. Nah, nggak boleh. Dan arsir juga tidak boleh garisnya tebal seperti ini. Jadi arsir harus tipis seperti ini dan dia diatur panjang pendek. Panjang pendek disebar. Panjang pendek. Nah, gitu. Tipis dan panjang pendek. Itu tips untuk arsir ya. Oke, outliner udah semua. Sekarang kita akan lanjut ke Oke, ini jam berapa? Bunga dan daun. Oke, bunga dan daun ini kita tutup dulu live-nya. Bunga dan daun di video satunya ya. Nanti langsung gabung ya. Bunga daun, filler, sama support ornamen. 2 lagi ya. 4 lagi. Bunga daun, filler, support ornamen. Oke, ini kita tutup dulu. Kita bisa lanjut nanti di video selanjutnya biar video kita rapi dan cantik. Tetap live di akun ini ya nanti.